ketika mau pergi kondangan, kemudian seorang istri, seorang perempuan, dia akan berdiri di depan lemari, kemudian dia melihat dari atas sampai bawah, terus dia bilang, aku nggak punya baju. Padahal bajunya selemari banyak. Yang terucap kan aku nggak punya baju. Ketika itu didengarkan oleh suaminya yang laki-laki, dia berpikir kan by data, bukan berimajinasi. Dia lihat apa yang ada terjadi kan gitu. Lah, ini lemari penuh bajunya dia semua. Kok bilang nggak punya baju? Kan begitu ya. Nah, sementara ketika itu dibahas, ketika itu jadi bahan rame ya, misalnya, loh, kok bajunya banyak begini kok bilang nggak punya baju? Kamu itu nggak menghargai bla bla. Bisa jadi panjang kayak begitu. Padahal yang dimaksud perempuan ini saking lebarnya ya cara berpikirnya. Dia bukan mengartikan nggak punya baju itu bukan berarti dia tidak punya baju. Tapi berarti dia, aku nggak punya baju untuk dipakai ke kondangan ini, nggak ada baju baru. Maksudnya kan begitu. Baju ini sudah pernah dipakai, ini sudah dipakai. Jadi kan dalam arti nggak punya baju itu bukan berarti beneran nggak punya baju, tapi nggak punya baju untuk dipakai ke kondangan sekarang. Nah, tapi sementara cara berpikir pria ketika dia bilang aku nggak punya baju, iya itu berarti lemari kosong. Ininya kayak begitu, atau lemarimu tuh isinya cuman kaos aja, padahal kamu harus pakai dress. Akhirnya kamu mengatakan kamu nggak punya baju. Iya, masuk akal juga dia nggak punya baju dress ya. Masa ke kondangan pakai kaos? Nah, misalnya itu bisa masuk di akalnya pria. Nah, begitu loh. Jadi kali ini kita membahas topik yang cukup seru, Sahabat Sonora, cara menghadapi pikiran perempuan yang gak jelas, dan saya sendiri juga gak tahu jawabannya. Saya juga merasa seperti itu, Sahabat Sonora. Mungkin dari Kak Nitnit juga sesama perempuan nanti bisa ngasih jawabannya kenapa sih alasannya dibalik itu, atau mungkin dari Mas Okta juga selaku pria ini gimana nih bisa ngasih tips ke teman-teman cowok gimana kalau misalkan punya pasangan yang punya pikiran yang gak jelas gitu, pasti kan bingung juga gitu harus gimana, pengennya A ternyata aslinya B kayak gitu, Sahabat Sonora. Nah, Sahabat Sonora, sudah bukan menjadi rahasia umum ya, perempuan itu sangat sulit untuk dipahami. Namanya perempuan makhluk yang rumit, Sahabat Sonora. Terkadang bilang A tapi yang dimaksud adalah B. Kalau salah sedikit aja menjawab pertanyaannya, wah, ini bisa menjadi masalah bumerang nih, Sahabat Sonora, yang tentunya akan diungkit secara terus-menerus. Benarkah seperti itu? Nah, itulah keistimewaannya seorang perempuan, karena cara berpikir mereka itu juga unik dan juga berbeda. Karena itu banyak konflik atau kesalahpahaman yang tercipta karena tidak taunya kaum laki-laki tentang bagaimana cara memahami jalan pikiran perempuan. Dan apa saja sih kira-kira cara menghadapi pikiran perempuan yang tidak jelas. Katanya kalau harus menghadapi perempuan itu kamusnya harus gede, stebel ini ya, apa kitab kayak gitu ya. Mungkin ditumpuk-tumpuk kitabnya biar jelas gitu, Sahabat Sonora. Ada memenya seperti itu, sahabat, yang pernah saya lihat. Baik, Sahabat Sonora, tentunya Anda yang mau bergabung silakan, Sahabat Sonora, kirim aja WhatsApp di 0811 304 9800 atau telepon langsung ngobrol bersama dengan Mas Okta dan juga Kak Nitnit pagi hari ini. Silakan juga di 7327102. Anda yang mau bergabung juga lewat live chat melalui YouTube Sonora Surabaya. Kita hari ini hadir, Sahabat Sonora, live di Sonora Surabaya. Jangan lupa untuk di-subscribe, dan juga Facebook 98,0 Sonora Surabaya. Hari ini kita juga streaming ya di Instagram dan juga Facebook. Instagramnya di Kata Okta Kartika, kalau Facebooknya di Oktastika. Oke, silakan bisa Anda akses. Anda juga bisa DM di sana, Sahabat Sonora, nyapa langsung Kak Nitnit dan juga Mas Okta secara pribadi di sana juga nggak apa-apa, Sahabat Sonora. Baik, tentunya acara ini 1 jam kita hadirkan, Sahabat Sonora, dan acara ini juga didukung oleh Kata Okta Kartika. Sebelum kita memulai nih ya, untuk judulnya yang kita hadirkan pagi hari ini, yaitu cara menghadapi pikiran perempuan yang gak jelas. Apa yang menjadi latar belakang pemilihan judul ini, Kak Nitnit dan juga Mas Okta? Wah, ini kalau ditanya ke saya pasti bingung jawabnya. Saya juga nggak jelas ini. Tos dulu Kak Nitnit. Kan tanyanya ke perempuan apa? Saya juga nggak jelas ini maunya gimana. Tapi yang jelas begini. Ini saya coba memperjelas gitu ya. Nanti kalau kurang jelas berarti dijelaskan lagi gitu ya dari pihak prianya. Jadi intinya begini, banyak yang akhir-akhir ini itu datang ke kami begitu kan ya. Nah, itu lakinya. Para pria itu datang kemudian dia berpikir aku cuman geleng-geleng kepala aja begitu loh. Nggak ngerti maksudnya apa. Bahkan ada yang sampai terbaru ya bahasanya itu. Gambarnya mereka tuh lagi ini nih pasangan gitu ya. Mereka tuh lagi
dua sejoli gitu ya, dua sejoli. Mereka tuh lagi krusial banget membicarakan tentang masa depan. Ini mau dibawa kemana? Intinya kayak begitu ya. Mau lanjut apa ke jenjang lebih serius atau bagaimana? Nah, karena masih belum itu terjadi perdebatan lah. Perdebatan. Nah, kemudian di titik perempuannya tuh udah pergi meninggalkan begitu kan? Padahal udah ada persiapan gitu ya. Udah langsung apa ya? Meninggalkan tanpa ada kejelasan. Kabur gitu. Begitu. Nah, si lakinya tahu kayak begitu langsung dia bilang, oh ya sudah, berarti udah selesai. Gitu kan? Karena kan gini, topiknya yang dibahas kan tentang hubungan. Ini kan ditanya ini mau gimana, ke depannya serius enggak, kayak gitu kan. Karena belum terjadi perdebatan, kemudian tiba-tiba perempuannya pergi. Nah, akhirnya si lakinya hanya diam di tempat, dia berpikir cuma gini, oh ya udah berarti udah selesai. Jawabannya kan begitu, tinggal pergi. Ternyata apa nih Kak? Si perempuannya itu berharap, kamu itu ini dong, kalau memang mau serius sama aku, pertahankan aku. Jadi aku tuh kayak semacam gimmick gitu. Kayak gimmick gitu loh. Aku mau membuktikan beneran nggak sih kamu tuh mau serius sama aku. Jadi aku pergi meninggalkan. Harapannya adalah kamu itu mempertahankan aku, mengajakku kembali. Ayo ajakan aku balik gitu loh. Balik. Ternyata enggak. Nah, ternyata ekspektasinya nggak kayak gitu ya. Sementara si perempuannya berharapnya ya harusnya kamu itu memang kalau serius sama aku ya kamu tuh harusnya lari kejar aku. Betul. Gitu kan? Terus kemudian kamu memohon kepadaku, yuk balik. Kita mau lebih serius. Maunya begitu. Tapi kan tidak ada kata-kata sama sekali, hanya langsung pergi gitu aja. Nah, sementara si lakinya cuma berpikir, oh ya udah tadi kan kita tengkar ngobrol serius gini, oh dia berarti jawabannya nggak mau. Ya udah, kok dia langsung tiba-tiba pergi, udah dianggap begitu aja. Selesai. Ya? Padahal nggak seperti itu. Nah, akhirnya banyak yang bilang ini nggak jelas ini maksudnya. Yang nggak jelas apanya? Yang perempuannya atau lakinya? Loh, dilihat dari mana dulu? Kalau dari perspektif perempuan ini lakinya nggak jelas ini. Nah, saya juga berpikir seperti itu ya. Ya, kalau dari Mas Okta gimana? Sedangkan yang laki bingung, loh kan kamu yang pergi, dicalon baik-baik pergi, loh berarti selesai dong. Nggak gitu ya maksudnya, gitu ya. Baik. Nah ini kan kadang-kadang yang menjadi apa ya kendala itu kan karena ada di perbedaan persepsi ya gitu ya. Sementara dari perempuan berharap adalah aku dengan seperti ini, berperilaku seperti ini tuh harusnya kamu langsung tahu, kamu langsung peka begitu ya, langsung spontan tuh kamu ngambil tindakan, nggak aku dibiarin gitu. Nah sementara si lakinya ini bener nggak sih, ini maunya apa gitu kan, juga bingung juga gitu loh. Oke, tapi kalau dari sisi perspektif dari seorang laki-laki gimana kalau misalkan punya pasangan seperti itu memutuskan untuk udahan gitu, tanpa ngomong alasannya kenapa udahan kayak gitu, yang tiba-tiba ngilang gitu aja. Kalau dari sisi perspektif laki-laki ini gimana kalau menurut Mas Okta? Ya memang jika di persepsi udahan ya masuk akal juga kan, nggak ada informasi apapun juga, dijak ngobrol malah tinggal kabur. Nah ini sebetulnya kan judul hari ini sequel dari minggu lalu. Kalau minggu lalu itu kan temanya tentang gimana sih menghadapi laki-laki yang nggak peka. Nah itu sebenarnya pesan untuk ceweknya, untuk istri, gimana sih kalau suamimu itu nggak peka. Nah sekarang kebalikannya juga, gimana kalau istrimu itu nggak jelas. Bales-balesan itu. Tapi semoga ini ya bukan satunya istrinya nggak jelas, suaminya nggak peka. Waduh, nggak ketemu itu pasti dijamin deh bubar itu. Nah kan kita kan ngomongin toh sebetulnya Mbak Vina, cara berpikir tentang kodratnya laki-laki itu, cara berpikirnya itu fokus adanya A sesuai apa yang bisa dia lihat. Dia nggak berimajinasi, oh jangan-jangan begini, jangan enggak. Lah kamu kabur ya udah selesai. Nah, gitu ya. Sedangkan perempuan tuh kalau saya bilang itu cara berpikirnya itu meluas. Jadi kalau laki-laki itu lurus, kalau perempuan itu meluas, sehingga banyak hal dianggap penting oleh dia. Nah, saking banyak hal dia anggap penting, akhirnya banyak hal yang dipertimbangkan, sehingga nggak muncul, nggak keucap seringkali itu. Dari hati dan juga pikirannya itu kadang nggak sinkron gitu ya maksudnya. Nggak terucap. Tapi di pikiran udah aku maunya bilangnya itu, tapi ini nggak terucap gitu kan. Alasannya kenapa nggak terucap itu? Karena memang bingung. Enggak, karena banyak hal yang jadi detail, jadi pertimbangan. Kalau tadi anggap aja kita ngarang ya tentang contoh dari klien kami tadi yang Kak Niti cerita tadi itu. Aku sebenarnya pengen tahu kamu bener-bener sayang sama aku nggak sih, gitu. Nah kalau aku cuman ngomong ayo kita terus, nanti kalau iya kamu iya, kalau ternyata kamu enggak, kan aku yang jadi korban. Kan malu kan. Nah terus kalau misalnya aku langsung kabur, harusnya kan kamu
ngejar aku. Kalau kamu nggak ngejar aku, berarti kamu nggak serius. Nggak serius. Nah, tapi itu dalam pikiran aja, nggak terucap. Lah, yang laki-laki bisa pahami adalah yang kalau kelihatan, yang kalau terdengar, kalau yang terucap. Itu makanya seringkali konfliknya rumah tangga itu laki-laki dan perempuan itu, laki-laki itu banyak data. Kamu kan begini, kamu begitu, kamu begitu. Yang perempuan, ya nggak gitu maksudku. Lah terus gimana? Sama kayak halnya begini, paling gampang adalah ketika mau pergi kondangan, kemudian seorang istri, seorang perempuan, dia akan berdiri di depan lemari, kemudian dia melihat dari atas sampai bawah, terus dia bilang, aku nggak punya baju. Nah, padahal bajunya selemari banyak. Yang terucap kan aku nggak punya baju. Ketika itu didengarkan oleh suaminya yang laki-laki, dia berpikir kan by data, bukan berimajinasi. Dia lihat apa yang ada terjadi kan gitu. Lah, ini lemari penuh bajunya dia semua. Kok bilang nggak punya baju? Kan begitu ya. Nah, sementara ketika itu dibahas, ketika itu jadi bahan rame ya, misalnya, loh, kok bajunya banyak begini, kok bilang nggak punya baju? Kamu itu nggak menghargai, bla bla. Bisa jadi panjang kan begitu. Padahal yang dimaksud perempuan ini saking lebarnya ya cara berpikirnya. Dia bukan mengartikan nggak punya baju itu bukan berarti dia tidak punya baju. Tapi berarti dia, aku nggak punya baju untuk dipakai ke kondangan ini, nggak ada baju baru. Maksudnya kan begitu. Baju ini sudah pernah dipakai, ini udah dipakai. Jadi kan dalam arti nggak punya baju itu bukan berarti beneran nggak punya baju, tapi nggak punya baju untuk dipakai ke kondangan sekarang. Nah, tapi sementara cara berpikir pria ketika dia bilang aku nggak punya baju, iya itu berarti lemari kosong. Ininya kayak begitu, atau lemarimu tuh isinya cuman kaos aja, padahal kamu harus pakai dress. Akhirnya kamu mengatakan kamu nggak punya baju, iya masuk akal juga dia nggak punya baju dress ya. Masa ke kondangan pakai kaos? Nah, misalnya itu bisa masuk di akalnya pria. Nah, begitu loh. Jadi kadang kalau kita perempuan kan akhirnya bilangnya itu satu hal yang menurut kita tuh kita udah paham. Nah, tapi ternyata pasangan kita nggak paham sama sekali, jadi harus by detail ya, karena beda cara berpikir kasus ya. Lagi simple, sayang tolong ambilin tas dong. Si laki-laki dapat pertolongan gitu, mau dong nolong. Cuma dapat permintaan. Tas yang mana? Yang di situ itu ada kuning, ada hijau, ada biru. Kadang-kadang diambilin semua langsung. Pernah nggak? Langsung diambilin semua. Lu ngapain sih diambilin semua? Ya ambilin salah satu yang hijau aja. Lu kok nggak bilang dari tadi tas yang hijau? Itu jadi konflik juga ya pada hal receh itu sahabat sonora ya. Oleh sebab itu, kalau kemarin yang episode yang kemarin itu Senin lalu kita ngobrolnya adalah, wahai perempuan, pahamilah bahwa suamimu itu punya keterbatasan cara berpikir. Ketika dia punya keterbatasan cara berpikir, kamu menyebutnya dia nggak peka. Padahal bukan karena dia nggak peka, memang dia oleh Tuhan kemampuannya segitu. Nah, kalau episode ini kita ngobrolnya adalah, wahai laki-laki, pahamilah bahwa istrimu itu cara berpikirnya sangat luas. Jadi pahamilah jika yang terucap itu hanya sebagian kecil dari apa yang dia pikirkan. Jadi kalau kamu misalnya belum paham, galilah. Dan bagi yang perempuan, tolong dong kalau misalnya suamimu sedang menggali, jangan sewa dulu. Itu bukan gara-gara dia nggak mau bantu, nggak mau nolong, nggak sayang, karena dia memang nggak paham. Tapi kebanyakan memang udah disewotin dulu. Iya. Dan menjas ataupun melabel dengan hal-hal yang negatif. Iya benar. Nah itu kan sebenarnya jadi permasalahan kalau kita bicara tentang hubungan ya pasangan itu kan seperti itu. Jadi nggak lihat zoom outnya dulu. Padahal kalau perempuan tuh perlu dilihat zoom outnya dulu, perlu dilihat sampai apa ya, kalau itu tadi bilang nggak punya baju jangan langsung berpikir nggak punya baju, tapi dilihat lagi apa nggak punya baju itu maksudnya apa. Jadi tapi kita mikirnya simple ya, udah nggak punya baju gitu aja Kak Nit. Iya, karena kita berpikirnya adalah gini, kita banyak yang kepotong ya, karena saking detailnya, saking banyaknya, jadi langsung ambil simpelnya gitu aja, dan akhirnya kita berharap bahwa pasangan kita ngerti. Dengan aku bicara itu aja udah ngerti. Contoh misalnya paling gampang, ketika misalnya nggak suka gitu, misalnya lagi di tempat umum, kita nggak suka, kita cuma diem aja gitu. Nah, maksudnya berharap suaminya ngerti, pasangannya ngerti. Ini aku lagi nggak seneng nih, kamu lagi ngobrol misalnya kayak gitu, atau lagi perhatikan aku dong misalnya, tapi nggak pakai bicara, diem aja gitu. Si lakinya cuman, oh ya sudah dia mau diem aja, udah biarin aja. Banyak tuh yang terjadi ya, banyak terjadi. Akhirnya malah sewot kan begitu. Kok aku diem kamu diemin aja. Lah ntar aku tanya nanti salah gimana kan
banyak akhirnya merasa kayak saling merasa ya, akhirnya saling merasa suamiku nggak peka, yang satunya juga bilangnya ternyata istriku nggak ngertiin aku kan begitu. Tapi dengan berjalannya usia yang begitu lama seperti itu, apakah apa ya, masa sih si laki nggak mengenali, memahami pasangannya kalau ternyata pengennya A tapi sebenarnya dia ucapkan B seperti itu, misalkan seperti itu. Masa dengan berjalannya waktu, kenal bertahun-tahun, masa suami tetap aja nggak paham begitu dengan ada orang-orang yang bisa paham, ada orang-orang yang sampai sekian puluhan tahun menikah pun nggak paham. Ada. Jadi sebetulnya obrolan 2 minggu ini, 2 kali Senin ini sebenarnya menjembatani, sehingga bagi Anda baik suami pun istri yang belum saling peka, nah itu bisa belajar coba. Oke, ada part-part apa sih yang kami nggak nyambung, ayo disambungkan. Tapi bagi yang sudah peka ya nggak apa-apa. Ini ada sedikit ini cerita. Ini kejadian nyata begitu ya. Tapi dari sisi dia anaknya yang cerita gitu ya, tentang orang tuanya tuh divorce gitu kan, orangnya divorce. Terus waktu itu anaknya itu cuman berpikir ya mungkin mama papaku ini aja nggak cocok dan sebagainya. Pada saat semakin dewasa, si anak ini semakin melihat gitu. Mamanya kemudian setelah divorce kan mamanya setelah beberapa tahun kemudian mamanya menikah lagi gitu kan. Tapi dia belajarnya begini. Oh kenapa sih mama divorce, dulu dipikir nggak cocok, ternyata mamanya cerita gitu loh, bukan hanya nggak cocok, tapi bicara tentang kenyamanan. Ternyata pasangan si mama, si papa gitu ya, selama ini tuh nggak pernah ngerti mama, gitu. Jadi selama hidup anaknya udah sampai gede tuh nggak pernah ngerti tentang mamanya. Dan akhirnya mamanya merasa nggak nyaman, akhirnya mereka memutuskan berpisah. Kemudian mamanya bertemu dengan lelaki lain yang menurut mamanya itu dia ngerti banget tentang mamanya. Ternyata cuma satu hal, mama apa sih kok bedanya di mana? Mamanya itu hanya ingin kalau mamanya lagi mama itu senang dengan tanaman gitu. Jadi dia tuh hanya punya pasangan yang nemenin aja kalau mamanya lagi bertanam, terus dia kemudian di sampingnya bantuin. Kalau nggak bantuin cuma sebentar, kamu nongkrong duduk di sebelahku aja, dia itu udah seneng banget. Tapi pernah nggak diucapkan sama si mamanya itu ke suaminya? Sudah, gitu, tapi ternyata suaminya bilang, ya kan kamu itu senangan kamu, ya udah sendiri. Nah, tapi pada saat akhirnya si anak belajar, oh ternyata pada saat dengan pasangan yang barunya ini, dia tuh sangat apa yang kamu inginkan. Aku pingin tuh kalau aku lagi bercocok tanam, lagi merapikan bunga, itu kamu nemenin aku, hanya menemenin. Kalau ketika kamu mau bantuin aku nggak apa-apa, tapi kamu hanya nemenin aku, itu aku udah senengnya luar biasa. Dan itu dilakukan oleh papa barunya. Wah, padahal baru Sesimpel ketemu itu, juga begitu ya. Maksudnya tidak mengenal secara lama begitu. Langsung dia paham dengan apa kemauannya si istri seperti itu. Baik, tapi sebenarnya si perempuan merasa kalau pikirannya nggak jelas itu sebenarnya sengaja memang dia seperti itu, atau kan memang secara nggak sadar dia melakukan seperti itu karena memang nggak tahu harus gimana untuk cara ngomongnya kayak gitu kan. Kebanyakan nggak sadar. Dalam arti begini, bukan nggak sadar ya, memang itu udah bentukan begitu loh, udah bentukan cara berpikirnya kayak begitu. Dimana menurut kita gitu kan. Jadi kayak ternyata itu kalau bahasanya begini loh. Kita tuh kan punya kuota bicara kan 20.000 kata gitu. Betul. Nah pada saat kita memahami sesuatu atau kita pengen nyampaikan sesuatu, itu sebetulnya di dalam pikiran udah banyak banget. Tapi kemudian pada saat keluarnya udah kita kurangin sampai simpel banget. Jadi berharapnya adalah gini, ketika kita bilangnya aku nggak punya baju gitu ya, cuman itu aja harapannya, itu kan yang keluar. Tapi ternyata di harapan kita, di pikiran kita pengennya itu aku nggak punya baju untuk kondangan, aku ini mau pakai baju, jadi beliin baju dulu dong, misalnya kayak begitu ya. Nah itu kan harapannya kayak begitu, tapi munculnya sedikit. Secara mungkin diambil secara garis besarnya aja. Iya. Dan yang bikin jadi kadang-kadang kan, ya kamu harusnya ngerti gitu loh. Padahal nggak diucapin sih, coba, ya kamu nggak ngomong, mana ngerti gitu loh. Yang jadi masalah itu kan vonis-vonis itu tadi. Nah, oleh sebab itu kan kalau dalam tema yang kali ini adalah ini pesan untuk para suami, gitu ya, pesan para suami. Jadi ketika istri Anda menyampaikan sebuah statement, apapun juga, hindari untuk itu hanya dipahami letterlah itu. Nah, pasti ada pesan tersembunyinya. Nah, kalau tadi Mbak Vina lah, kalau sekian waktu apakah orang nggak paham? Nggak paham. Ada yang paham, ada yang enggak lah. Pada momen ini saya ngomong, belajarlah untuk memahami. Ada orang yang bawaannya sudah mudah, langsung otomatis memahami. Ada yang kalau yang belum, ayo belajar untuk memahami. Nah,
apa sih pesan di balik itu? Jika suatu saat Anda salah menerka, terus kemudian dimarahi, disalahkan, terimalah dulu. Jadikan catatan, hindari untuk jadi malah marah-marahan. Karena Anda akan repot loh. Ini istriku bawel ngomel terus ke aku dimarahi terus. Kalau teman saya, teman saya punya kasus begitu. Dia sumpek gara-gara itu. Lama-lama dia ikhlas dan dia ngomong ke saya gini. Sekarang istriku mau ngomel apapun ke aku terima. Aku malah bersyukur dia ngomel ke aku daripada ngomel ke suaminya orang. Betul. Dia kan ngomel ke aku kan gitu. Jadi sabar ya untuk para suami ya yang istrinya mungkin sering ngomel-ngomel kayak gitu, lebih baik gimana nih, atau didiamkan dulu, dicuekin kayak gitu, atau memang biar ngomel dulu, habis ngomelnya udah selesai baru ditanyakan begitu. Enaknya gimana? Sebenarnya tekniknya sederhananya gini. Satu, sekali lagi kalau laki-laki itu kan sehari punya kuota 2.000 kata. Kalau perempuan 20.000 kata. Oke ya. Nah, bandingannya jauh ya. Jauh kan? Pendek kata itu begini. Kuota ini tuh harus habis. Biar sehat. Ibarat perut. Kalau perutnya terlalu penuh itu kan nggak enak. Jadi harus ada yang dikeluarkan. Semakin berkurang kita semakin balance. Sama. Jadi untuk para suami, jika Anda ingin membahagiakan istri Anda dengan cara paling sederhana adalah bantulah dia menghabiskan kuota ngomongnya. Jadi pancinglah dia dengan pertanyaan kecil, pertanyaan pendek yang pasti jawabannya panjang kali lebar kali tinggi. Udah. Tapi tolong Anda untuk para suami hindari untuk dimasukkan hati. Dengarkan saja dengan seksama. Hindari untuk disambil lihat handphone lah, sambil lalu. Oh, itu nggak boleh ya? Nggak boleh, jangan. Haram ya. Nanti kuotanya bisa dia ngambil kuota berikutnya. Tambah panjang. Takutnya seperti itu. Jadi mendingan kalau saran kita sih, ketika Anda ingin membahagiakan istri, ya udah dengarkan aja. Pada saat mendengarkan, hai para suami, pada saat mendengarkan istri Anda sedang menghabiskan kuota, hindari untuk melakukan aktivitas yang lain. Jadi biar kuotanya cepat habis gitu loh. Biar kuotanya cepat habis, duduk manis aja dengerin sambil. Jangan diem aja. Kalau diem aja perempuan tuh peka banget. Diem aja nggak dengerin toh kamu. Nanti tambah salah. Jadi berilah respon sewajarnya. Angguk-angguk. Terus siapa? Jadi ada kasih kalau Pak Okta tadi bilang kasih ini deh. Clue-clue dikit dipancing. Terus nah tadi tuh gimana? Dan itu nggak harus dimasukkan dalam pikiran, nggak harus dimasukkan dalam hati. Meskipun informasinya hanya lewat, tapi munculkan ekspresi bahwa Anda memperhatikan. Meskipun nggak paham. Dan bosen, lo balik lagi ceritanya kan gitu. Atau melompat-lompat, udah dengerin aja gitu. Hindari kasih solusi ya. Alah, gini aja lo udah kan lompat. No ya kalau seperti itu ya. Pokoknya mengangguk-angguk aja. Iya, kayak gitu, atau mungkin tanya-tanya gitu. Ya tapi harus ada pancingan ya. Jadi cuman jangan angguk-angguk aja atau diem aja. Itu perempuan udah ini banget kan. Cuman ini aja pura-pura aja dia nggak dengerin. Wah, ini kalau untuk pria yang sabar begitu ya. Gimana kalau misalkan pasangannya pun juga nggak sabar, malah balik nanya, malah balik marah seperti itu kan, memang udah tabiatnya, karakternya seperti itu. Nah, ini nih kayak gimana begitu? Yang kita bicarakan ini kan kondisi ideal, ya, yang sebaiknya untuk dicoba dulu lah, dicoba dulu. Tapi jika memang sudah mentok atau ngomong tabiat, pasti nanti akan ada hal lain. Ini efeknya jadi efek domino. Contoh misalnya, si istri ini nggak pernah punya kesempatan cerita panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Nah, kalau sama suaminya langsung udah dipotong, udah gini aja. Oke. Berarti kuota ngomongnya ini nggak tersalurkan dong. Oke. Jika suatu saat si istri ketemu dengan seseorang laki-laki khususnya yang bisa mendengarkan dia, kira-kira apakah gitu nggak akan berdampak pada hati juga? Ada kenyamanan. Nyaman banget ya, aku didengerin ya. Karena kalau zaman sekarang itu kan perempuan itu untuk bikin nyaman nggak dengan duit. Karena sekarang banyak perempuan itu sudah punya duit. Iya betul. Ya kan? Yang butuh itu kenyamanan. Betul. Jadi kadang-kadang kok selingkuh sama, mohon maaf ya, dengan laki-laki yang stratanya lebih rendah misalnya, dengan yang lebih jelek dari suaminya. Nah, tapi bikin nyaman. Bisa jadi perempuan malah daripada itu selingkuh cari orang lebih tinggi, yang lebih mudah, udah kamu tak biayain, tapi kamu bikin aku nyaman. Lu bisa loh. Nah, ini kan jadi auto introspeksi ya buat para suami ya, bahwa ayolah nggak usah modal banyak-banyak, modallah untuk mendengarkan saja, itu sudah sangat membantu. Modal telinga. Modal telinganya dibesarin gitu, sahabat Sonora, dan hatinya dilebarin. Nah, itu dia. Saya melihat dengan kasus ini ya, yang si artis itu tuh, si Indah sama si Ari itu juga gitu kan. Itu
pernah loh luar biasa saya melihat itu si Ari tuh bilang selalu ke si Indahnya bilang seperti ini, kamu bahagia nggak sih kayak gitu, sering ditanyain seperti itu, padahal itu adalah pertanyaan yang simple ya kalau menurut saya, dan itu hampir jarang ditanyakan oleh kaum laki-laki. Dan itu yang bikin para kaum hawa di luaran sana yang baca komentarnya langsung berharap, aku berharap punya pasangan seperti itu. Itu dia yang nyaman, namanya nyaman. Nyaman ya. Kamu bahagia nggak sih? Dia langsung praktek ya. Belajar dari situ ya inspirasinya gitu ya. Meskipun kok Indah, kamu lo cantik, kenapa sih kok milih seperti itu kayak gitu, padahal kan dia bisa punya suami yang lebih, tapi kuncinya karena memang itu tadi nyaman. Ini tadi Sabah Sonora ya. Jadi tentunya Sabah Sonora luar biasa sekali ya untuk obrolan pagi hari ini, setengah perjalanan kita di acara Cara Menghadapi Pikiran Perempuan yang Tidak Jelas di acara Inspiring Talk Sabah Sonora. Anda kaum pria boleh kalau mau curhat-curhat, unek-uneknya silakan dikeluarkan. Mungkin punya permasalahan yang sama juga ya terkait dengan pasangan Anda yang gak jelas pikirannya, begitu ketika ditanyain juga bilang mungkin ya terserah kamu dan juga sebagainya, kan itu yang menimbulkan abstrak juga ya, kita nggak tahu arahnya kemana gitu Sabah Sonora. Silakan